Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama dan para asatiz yang saya muliakan, Pak Dirjen Bimas Islam Departemen Agama, Bapak Wali Kota Bogor, hadirin hadirat yang saya cintai, serta pemirsa TV One di seluruh tanah air. Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, hari ini Damai Indonesiaku ikut bicara soal pendidikan dan berangkat agak mundur jauh pada saat Allah mau menjadikan Nabi Adam sebagai khalifah. Saat itu malaikat protes. Ini protes pertama dalam sejarah. Kunaon. Apa? Kunaon itu apa? Kenapa Adam yang jadi khalifah? Kami sudah cukup bertahmid dan bertasbih. Kalau nanti Adam berkembang biak, mereka hanya akan menimbulkan kerusakan di permukaan bumi. Analisis ke depan. Rupanya malaikat tahu manusia ini makhluk yang punya potensi benar dan potensi salah. Ayo kita bandingkan. Malaikat makhluk yang hanya diberikan akal, tidak diberikan nafsu. Kalau malaikat tidak pernah salah, itu tidak istimewa. Karena tidak ada faktor yang bikin malaikat bisa salah. Material tidak perlu, seksual tidak perlu. Kan dua itu saja yang bikin kita sering salah. Malaikat tidak perlu itu. Tidak ada kecenderungan nyeleweng. Tidak diberikan nafsu, hanya diberikan akal. Jibril tidak pernah korupsi ayat. Wah, ini ada ayat bagus, pakai sendiri saja ini. Tidak. Malaikat maut tidak pernah salah sasaran. Orang mestinya belum mati, tapi karena dia nggak sedang lalu dimatiin, nggak pernah. Malaikat nggak pernah salah, wajar. Sebaliknya binatang diberi otak, tapi tidak diberi akal. Binatang hanya diberi nafsu. Kalau binatang tiap hari salah, pantas eta mah pakai mah. Sapi kalau sudah lihat rumput, nggak usah tanya ini rumput halal apa haram. Ayam kalau sudah datang syahwatnya, nggak usah menoleh ini banyak orang apa enggak. Bahkan nggak usah peduli ini emak saya apa bukan. Wajar. Kita manusia diberikan keduanya, akal, nafsu. Tiap hari sejak bangun tidur sampai tidur lagi terjadi pergolakan, pertempuran antara akal dan nafsu. Kadang akal menang, kita jadi malaikat yang berpotongan manusia. Kadang nafsu yang menang, kita turun lebih rendah daripada binatang. Karena sebuas-buasnya sapi, makanannya tetap rumput. Tapi manusia kalau sudah dikendalikan nafsu, puas. Tidak cuma makan nasi manusia itu, aspal, kabel telepon, minumnya solar, lebih puas daripada binatang. Itulah sebabnya untuk menyiapkan khalifah yang bisa dipertanggungjawabkan, Allah melaksanakan proses wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Al-asma' ay al-ulumul katsirah. Allah ajarkan Nabi Adam nama-nama segala sesuatu, yaitu ilmu pengetahuan. Itu dasar khalifah, pendidikan. Sehingga Rasul bersabda,
salahu ummati bil ilmi wal mal. Umatku hanya bisa jadi baik dengan ilmu dan harta, dengan pendidikan dan ekonomi, ekonomi dan pendidikan, pendidikan dan ekonomi. Bahkan Rasul secara tegar mengakui, innama bu'istu mualliman, aku diutus oleh Allah sebagai guru, guru umat, guru bangsa. Sebagai guru, beliau bukan memberi contoh, tapi menjadi contoh. Banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit orang bisa menjadi contoh. Sebagai guru umat, sebagai guru bangsa, Rasul bukan sekadar memberi contoh, beliau menjadi contoh. Itu pendidikannya berhasil. Kalau beliau bicara soal keadilan, mengajarkan keadilan, beliau sendiri berkata, wallazi nafsi biyadi, law anna Fatimah binti Muhammadin saraqat laqata'a Muhammadun yadaha. Demi Allah, andai kata Fatimah putri Muhammad mencuri, jangan orang lain, Muhammad sendiri yang akan potong tangannya. Hukum berwibawa, perintah dilaksanakan karena kata dan perbuatannya sama sebagai guru. Ayeuna teh liar Pak, selalu ada dusta di antara kita. Selalu ada dusta di antara kita. Pepat di luar, pancung di dalam. Manis kalau berhadapan, balik belakang lain bicara. Bapak Ibu dan pemirsa TV One di seluruh TV One di seluruh tanah air. Oleh karenanya Allah menjadikan khalifah bukan sekedar pertimbangan elektabilitas, tapi kredibilitas dan moral. Kredibilitas dan moral. Tiap orang ayo sholat berjamaah teh, tiap orang boleh jadi imam, tapi tidak tiap orang bisa jadi imam. Tiap orang silahkan kepengen jadi imam, tapi tidak tiap orang bisa jadi imam. Bukan hanya sekedar kepatutan untuk dipilih karena populer dan banyak uang. Ayeuna pan kitunya, merasa populer, banyak uang, nyalonin diri. Lalu ada partai-partai itu para ruguh ikut nyalonin, mengorbankan rakyat satu kabupaten, mengorbankan rakyat satu kecamatan, cuma karena popularitas dan uang, jauh dari kapabilitas dan kredibilitas. Akibatnya rancu. Siapa pakai apa, siapa mau jadi apa, itu terang aja nama lah. Terjadi pembiasan. Terjadi pembiasan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, karena itu kembali kepada pendidikan. Apapun kuncinya itu. Jepang itu tahun 45 sama hancurnya dengan kita, hancur-hancuran. Ketika Hiroshima, Nagasaki dibom atom itu, ia bangkit dengan program restorasi. Dari mana dimulai? Dari pendidikan. Ya. Itulah pondasinya. Ada satu yang menarik sebenarnya. Mau orang boleh jadi imam, tapi tidak semuanya bisa jadi imam gitu Pak Kiai ya. Nah, ini tentunya adalah satu kunci bagi kita semua. Bagaimana kelak harapan kita anak-anak kita bisa menjadi pemimpin. Tapi untuk bisa menjadi pemimpin perlu pendidikan yang tepat kepada anak-anak kita. Dan tidak hanya itu, bagaimana juga reaksi kita seandainya anak kita yang memiliki cita-cita yang tinggi, tetapi cita-cita mereka terpaksa harus pupus di tengah jalan hanya gara-gara gagal lulus ujian nasional. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi, tetaplah di Damai Indonesiaku. Ya Pak Kiai, gimana tadi kita sudah lihat tayangannya Kiai, Fadil Kiai. Bapak, Ibu dan pemirsa TV One yang saya cintai, potret
pendidikan di negeri kita memang sangat kompleks. Sungguh pun pemerintah sudah menganggarkan tidak kurang 195 triliun untuk dialokasikan kepada dunia pendidikan, tapi tetap saja belum mampu menjawab problema pendidikan di negara kita. Sesaat sebelum dan sesudah ujian negeri, kita melihat macam-macam potret dari anak-anak kita. Ada kurang lebih 55 juta siswa di Indonesia kita ini, anak-anak kita. Ada yang setelah lulus melampiaskan kegembiraannya versi mereka. Ada yang belum sudah trauma, takut tidak lulus. Setelah ternyata benar tidak lulus, shock. Terjadi macam-macam hal-hal yang negatif. Saya pikir memang kalimatnya harus kita perbaiki. Sebab kalimat tidak lulus itu menakutkan loh. Dan sepertinya segalanya sudah berakhir kalau tidak lulus. Akan lebih santun kalau kita gunakan kepada anak-anak didik kita. Tidak berhasil atau belum berhasil dan ada kesempatan mengulang, masih ada hope, masih ada harapan. Tapi kalau tidak lulus, itu kan sadis tuh. Sekolahnya yang sekian tahun, sekian puluh pelajaran, hanya diujikan sekian itu, lalu mendapat predikat tidak lulus. Tentu menakutkan, menjadi shock mental bagi anak-anak kita. Tapi kalau tidak berhasil, ada kesempatan mengulang, toh masih ada harapan. Bukankah memang harapan yang membuat hidup ini jadi semangat? Orang tidak makan masih bisa tahan 2 minggu. Orang tidak minum masih bisa hidup 1 minggu. Tapi orang tidak punya harapan, sehari pun dia tidak akan bisa hidup. Namun lebih penting dari itu adalah bagaimana pendidikan di negara kita ini merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah. Itu amanat pasal 31 itu. Rakyat berhak mendapat pendidikan. Pemerintah berkewajiban melaksanakan pendidikan. Sehingga pendidikan ini kalau belum bisa gratis, minimal murah lah. Minimal murah. Syukur-syukur bisa gratis. Syukur-syukur. Tapi tentulah high quality is high cost. Pendidikan bagus, ongkosnya mesti bagus. Itu sebuah rumus yang memang tidak boleh dipisahkan. Tetapi ala kulli hal, pendidikan adalah pada hakikatnya tanggung jawab kita secara bersama-sama, sesuai dengan bidang dan kemampuan kita masing-masing. Ya, baik. Terima kasih banyak, Kiai. Jadi tadi kayaknya perlu dirubah istilahnya ya. Tadi Departemen Pendidikan atau kemarin saya sempat menyaksikan ya, Bapak Menteri Pendidikan mengatakan bukan tidak lulus ya, tetapi mereka mengulang. Ya gitu. Ini udah dimulai nih Kiai sekarang. Nah, sekarang sebelum kita lanjutkan lagi, saya berikan kesempatan dulu ya supaya suasana lebih hangat nih. Ada yang mau bertanya nggak, ibu-ibu, bapak-bapak? Subhanallah, bapak-bapak sampai berdiri, bapak-bapak. Sebentar Pak, ibu-ibunya dulu. Silakan Ibu. Fadal. Ya Ibu. Nama Ibu siapa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Hajah Soheda Ali dari BKMM Kota Bogor. Ya. Kami ingin bertanya sedikit kepada Bapak Kiai, yaitu masalah bagaimana Pak Kiai mengenai pencalonan dari artis yang ingin menjadikan calon bupati yang tidak sesuai dengan pendidikan. Itu saja barangkali yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai mau jawab? Sabar dulu Kiai ya. Saudara penelpon. Pak Kiai udah senyum-senyum aja. Ya, saudara penelpon tersambung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Kiai yang saya idolakan. Ya. Ya, saya ingin bertanya Pak Kiai. Maaf Pak, Bapak namanya siapa? Pak Haji Yori di Tebet. Pak Haji Yori, silakan pertanyaannya Pak Haji Yori.
Pak Kiai yang dimuliakan Allah, saya mau bertanya bagaimana memastikan agar para siswa atau mereka-mereka yang di birokrat atau mereka yang di dunia artis ataukah mereka yang ada di dunia politik bisa mempraktekkan akhlakul karimah yang diharapkan oleh Islam gitu, karena Islam ini kan tidak hanya akidah dan ibadah saja tetapi juga karakter atau akhlak atau moral gitu. Nah, apakah itu harus lewat pendidikan sekolah atau hanya lewat pengajian atau ada mekanisme lain yang menurut Pak Kiai lebih efektif gitu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Haji Yori. Ini pertanyaannya bagus sekali. Dimana pada saat sekarang kita lihat konsep pendidikan Indonesia ini lebih banyak mengutamakan kognitif atau otak ya, tapi seolah-olah masalah akhlak nih dinomor duakan. Ya gitu ya Pak ya. Ya betul. Silakan Kiai, mungkin bisa dijawab pertanyaan dari pertanyaan pertama tentang artis dan yang kedua. Silakan. Baik. Tentang ramainya artis mencalonkan diri pada jabatan publik, dengan segala hormat saya ingin berkata, saya menghargai hak demokrasi setiap warga negara. Dengan segala hormat saya ingin berkata, saya juga menghargai hak seseorang untuk dicalonkan dan mencalonkan. Tapi juga dengan segala hormat saya ingin berkata, lebih baik urusan diserahkan sama ahlinya. Terlalu rentan mengorbankan rakyat satu kota, satu kabupaten, satu provinsi cuma untuk urusan popularitas dan uang. Tadi makanya saya katakan tiap orang boleh kepengen jadi imam, tapi tidak tiap orang bisa jadi imam. Leres gitu? Paingan tuh pantesan lah. Pantesan Rasulullah tuh memberikan syarat, kalau mau milih imam tuh yang pertama a'lamuhum, yang paling alim di antara kamu. Syarat keilmuan, latar belakang pendidikan, kredibilitas, bukan sekedar popularitas. Saya bisa terima Rano Karno, Wagub Jawa Barat, Deddy Yusuf, itu artis Kiai. silakan, latar belakangnya, pendidikannya menunjang, secara moral juga tidak tercela. Ya. Hadirin, karena itu terlepas dari itu, kita rakyat harus jadi pemilih yang cerdas. Ya, rakyat harus jadi pemilih yang pinter. Partai-partai yang cuma mencalonkan yang tidak kredibilitas ditandain aja, nanti nggak usah dipilih. Rakyat harus jadi pemilih yang cerdas, jangan tertipu penampilan. Saya sering bilang emas pasti kuning, benar itu? Apa semua yang kuning pasti emas? Hati-hati, jangan terbuai janji, jangan tertipu penampilan. Rakyat harus jadi pemilih yang cerdas. Kita hormati hak orang untuk dicalonkan dan mencalonkan. Apalagi katanya pembelaan, oh semua orang kan punya masa lalu. Umar bin Khattab juga pernah mengubur anaknya hidup-hidup. Iya, tapi itu benar-benar masa lalu. Umar masuk Islam, pindah dari kafir kepada Islam, jadi pahlawan besar. Kalau masih berkubang di dunia itu mah bukan masa lalu. Ayeuna eta mah lah. Baik Kiai, kita akan lanjutkan lagi. Tadi ada satu pertanyaan dari penelpon yang ada di rumah ya, yang mengatakan bagaimana nih harapan kita, tentunya para pemimpin dan orang-orang yang kita saksikan ya, artis ya, itu benar-benar memiliki akhlak yang baik. Nah, pendidikannya seperti apa? Jika Anda ingin tahu jawabannya, jangan kemana-mana, tetaplah di Damai Indonesiaku.
kita semua sepaham bahwa, dan kita sepakat ya, bahwa pendidikan itu merupakan tanggung jawab negara kepada warga negaranya, ya, berupa fasilitas dan lain sebagainya. Nah, bicara mengenai fasilitas, tadi kita sama-sama sudah menyaksikan, Ibu, ya. Inilah potret fasilitas yang ada di negara kita tercinta. Memang ada beberapa sekolah yang sudah bagus, tapi cukup banyak juga sekolah yang masih jauh dari bentuk ideal. Ada beberapa daerah yang sudah menggratiskan sekolah, ya, tidak hanya biayanya, bahkan semuanya, ya, dari biaya buku, ya, ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Nah, Pak Kiai, kira-kira ini mungkin juga bisa menjawab juga Pak Kiai pertanyaan dari sebelumnya, ya, tentang potret kehidupan pendidikan di negara kita tercinta, di mana antara fasilitas, metode ini seharusnya saling dukung. Nah, bagaimana Kiai kita menyikapi ini, Kiai? Fadol, Kiai. Hadirin dan pemirsa TV One, di awal tadi sudah saya sampaikan betapa kompleksitasnya masalah pendidikan di negara kita. Itu menyangkut semua aspek yang terkait dengan bidang pendidikan. Dari aspek gurunya, dari aspek gedung sekolah yang harus kita bangun, dari aspek metode yang kita gunakan, yang hampir tiap ganti menteri ganti kebijakan, sehingga blueprint dari pendidikan yang mau kita jangkau makin absen. Padahal sederhana, bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, maka orientasi pendidikan bukan hanya mengisi otak, tapi juga membangun kepribadian. Dan kalau sudah itu, sesuai dengan pernyataan tadi, nilai-nilai moral memegang peranan yang sangat penting. Sekarang saya tanya, ibu-ibu lah yang lebih dekat dengan anak. Bu, ibu kalau punya anak pilih mana? Punya anak pinter tapi nggak bener, atau punya anak bener tapi nggak pinter? Liar. Punya anak teh biar pinter, asal pinter itu kan ngisi otak, bener itu kan membangun kepribadian. Lebih besar bahayanya orang bodoh daripada orang pinter itu. Orang bodoh nyolong pohon, orang pinter nyolong hutan. Ya, orang bodoh nyolong sandal, orang pinter pabrik sandalnya dicolong. Tingkat kejahatannya jauh lebih berdampak luas. Oleh sebab itu, pengisian otak dengan pembentukan pribadi harus sejalan supaya lahir keseimbangan. Dulu saya punya ungkapan, otak boleh Jerman, tapi hati harus Mekah. Otak boleh penuh dengan ilmu dan teknologi, tapi hati mantap dengan semangat keimanan. Lalu seperti yang ditanyakan saudara kita tadi, mampu mengaplikasikan, menerjemahkan nilai-nilai Islam dalam jabatan-jabatan publik yang dia sandang. Saya jaksa, tapi saya Muslim. Wah, hebat. Saya tentara, tapi saya Muslim. Saya dirjen pajak, tapi saya Muslim. Jangan terbalik. Walaupun saya Islam, saya kan dirjen pajak. Terbalik. Walaupun saya Islam, saya kan jaksa. Terbalik. Walaupun saya jaksa, saya Muslim, Bung. Walaupun saya dirjen pajak, saya Muslim, Pak.
Walaupun saya direktur ini dan itu, tapi saya muslim. Ana muslimun qabla kulli syai'. Sebelum apapun saya muslim. Dan masuk Islam secara total, kata pedanya kita tadi, secara utuh. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara total. Khitos, saya sepakat, tidak boleh berubah. Prinsip tidak boleh berubah. Strategi harus penari yang baik harus ngerti irama gendang. Itu sebabnya Quran tidak memisahkan tawasau bil haq dengan tawasau bis sabar. Kalau kita hak harus dengan sabar. Kalau kita mau sabar harus dengan hak. Kebenaran tanpa strategi membuat kita mudah dipatahkan orang. Sebaliknya strategi tanpa kebenaran membuat kita dimanfaatkan terus oleh yang lain. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, oleh karena itu kita berharap pasal 31 Undang-Undang Dasar ini merupakan amanah. Rakyat berhak mendapat pendidikan, berhak. Siapa yang memberikan hak ini? Pemerintah yang kita pilih untuk membiayai pendidikan agar setiap warga negara Indonesia berhak mendapat pendidikan itu. Jadi kembali kepada pertanyaan saya untuk ibu tadi, kalau mau anak pintar ya disekolahin atuh, ya Bu ya. Tapi kalau anak mau benar, iman tanamkan di hatinya, ya Bu. Coba lihat bayi-bayi muslim ketika brol lahir ke alam dunia, diperdengarkan suara azan. Leres gitu? Belum sempat dia dengar yang lain-lain. Yang pertama yang dia dengar Allahu Akbar. Seolah ketika lahir dia sudah dipesan, nak kau boleh jadi wali kota, tapi wali kota beriman. Kau boleh jadi tentara, tentara beriman. Kau boleh jadi polisi, polisi beriman. Kau jadi jaksa, jaksa beriman. Jangan bela yang bela maju tak gentar, bela yang bayar. Ini kan prinsip maju tak gentar, membela yang bayar. Siapa yang mampu bayar, itu yang dapat perlakuan hukum. Akhirnya keadilan jadi mahal, hukum jadi terseok-seok. Saya politisi, tapi saya beriman. Jadi artis, artis beriman. Jadi seniman, seniman beriman. Jadi maling. Nggak ada, mana ada maling beriman. Baik ya, kita akan lanjutkan lagi. Ini suatu hal yang menarik sekali buat kita semua ya. Bicara mengenai pendidikan memang tidak akan pernah habisnya. Tapi ini ada sesuatu yang sangat penting ya. Karena ke depan bangsa kita ini ada di tangan anak-anak kita. Selain tadi fasilitas yang sudah dibahas ya, jadi bahan renungan juga buat penyelenggara pemerintahan, baik itu tingkat daerah maupun tingkat pusat. Nah, ada satu lagi ini, bagaimana dengan para guru yang mendidik anak-anak kita. Jangan sampai guru-guru kita hanya diberikan beban untuk mendidik, tapi tidak diberikan pemahaman tentang pendidikan itu, dan juga diberikan fasilitas yang cukup bagi mereka untuk bisa mendidik. Kita akan bahas lebih lanjut lagi, tetaplah di Damai Indonesiaku. Bapak, Ibu, dan pemirsa TV One yang saya cintai, memang kekerasan telah memasuki bagian dari dunia pendidikan kita. Itulah sebabnya ke depan kita berharap guru-guru tidak lagi sekadar mengajar, karena mengajar nyaris kayak ngejar setoran. Tapi lebih dari sekadar mengajar, kita harapkan mendidik. Bukan hanya mengisi otak, tapi juga membentuk kepribadian.
Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tindakan kekerasan apalagi dalam pendidikan sungguh sangat tidak mendidik. Bahkan kekerasan pun tidak hanya tingkat SMP dan SMA, itu bisa masih kita sebut kenakalan, sampai ke perguruan tinggi. Ini memprihatinkan kita semua. Oleh sebab itulah yang akan menjadi warna dari bangsa ini ke depannya nanti. Karena itu hakikatnya semua kita bertanggung jawab tentang ini. Tadi ada penanya bagaimana langkah yang harus kita lakukan mengantisipasi misalnya dampak tayangan-tayangan di luar pendidikan, katakan tayangan televisi dan seterusnya. Filter kita harus semakin kuat. Dahulu ada pendidikan budi pekerti misalnya, nampaknya itu bagus buat anak-anak kita. Sekarang tidak ada. Orang cuma diisi otaknya tapi dibiarkan kosong hatinya. Akibatnya terjadi kesenjangan. Ya, ada lagi silakan. Siapa lagi yang mau bertanya? Ya, mengenai masalah UN ya, kita kira-kira masukannya untuk Kementerian untuk Menteri Pendidikan, untuk Kementerian Pendidikan ini bagaimana gitu Pak Kiai? Karena banyak yang polemik pro dan kontra gitu ya Pak ya, supaya kedepannya bangsa kita Kebocoran ya. Ya. Mencegah kebocoran. Ya. Ya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, teori kejahatan umumnya sama. Soal peluang dan niat. Niat ada, peluang ada, jadi. Tapi yang lebih dominan sebenarnya niat. Kalau niat kuat, peluang bisa dicari. Tapi kalau niat tidak ada, walaupun ada peluang, itu tidak akan terjadi. Nah, oleh karena itu, menurut saya, mencegah kebocoran itu sebenarnya kembali kepada nilai dasar keimanan. Seseorang yang merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidupnya, itu disiplin tertinggi. Saya sendiri, yang kedua Allah. Saya berdua, yang ketiga Allah. Tapi sekarang kan Tuhan saja ditekan. Kamu korupsi ya? Iya, Tuhan kan tahu. Biarin, Tuhan sih tahu, nggak ribut. Tuhan nggak ribut, Tuhan saja ditekan, apalagi pengawas yang lain. Jadi faktor niat dan kesempatan. Dan saya mau bilang, yang disebut mujahid, pejuang itu adalah yang berani tidak korupsi pada saat ada kesempatan korupsi. Kalau orang seperti saya teriak-teriak berantas korupsi, ganyang korupsi, itu sih tidak istimewa, karena saya tidak punya kesempatan. Tapi orang yang punya peluang, punya kesempatan dan tidak, itu yang mujahid, itu yang pejuang. Kenapa? Dia berada dalam posisi yang mungkin. Bapak Ibu, makanya penggoda yang menghalangi Adam jadi khalifah itu kan iblis. Dari situ lahir dendam keturunan. Akan saya gelincirkan manusia dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Kata iblis ini, cuma dua yang dia buntu, dari atas dan dari bawah. Apa itu? Nanti sesudah yang berikut ini. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Kiai. Sepertinya kita ada penelpon mau masuk. Ini sudah tersambung ini dari Bapak Arif Rahman. Assalamualaikum Pak Arif Rahman. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Arif Rahman? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak ya. Arif, kita sedang berbicara mengenai masalah pendidikan di sini Pak Arif Rahman. Ya, silakan. Iya Pak Arif, tadi di sini kebetulan dihadir di antara jamaah juga para pendidik yang menyayangkan mengenai hasil UN ya, dan mereka sebenarnya menghindari untuk membahas mengenai masalah UN ini layak atau tidak, karena nanti kedepannya ini yang jadi takutnya adalah
bahwa anak-anak ini tidak siap menghadapi kegagalan gitu kan pada saat pelaksanaan UN. Nah ini gimana Pak Arif Rahman berpendapat mengenai masalah hasil pelaksanaan UN yang kemarin ini Pak? Pertama masalah ujian ya. Kalau ujian itu adalah salah satu proses dari pembelajaran atau proses belajar. Jadi bagi mereka yang tidak lulus, jangan putus asa. Harus punya optimisme untuk ke depan. Dan mungkin kita harus belajar pada saat-saat tertentu memang gagal. Itu yang pertama. Yang kedua, karena itu penting adanya persiapan-persiapan yang baik, yang benar, dan yang kokoh. Meskipun ujian nasional itu mempunyai kekurangan dan insya Allah kita akan perbaiki di masa yang akan datang. Tapi jangan dipakai kekurangan itu menjadi alasan bahwa ujian nasional ini tidak sah. Kalau menurut saya ujian nasional yang sekarang ini kita hormati. Dan kemudian siapa yang tidak lulus, saya mohon supaya mengulang. Dan siapa yang tidak lulus nanti pada saat waktu ujian ulang, yang mengulang 1 tahun tidak apa-apa. Sebab gagal itu kan sukses yang tertunda. Tetapi memang betul ujian nasional ini harus disempurnakan. Terutama rumus kelulusannya harus mempunyai prinsip keadilan. Jadi kekuatan setiap daerah maupun sekolah harus dipertimbangkan. Jangan sampai memakai suatu standar mutlak atau hanya satu standar untuk meluluskan anak dari Sabang sampai Merauke. Baik, Pak Arif Rahman, ini terima kasih sebelumnya, tetapi ada satu pertanyaan nih Pak Arif Rahman. Ini kan silakan. Cukup banyak juga bahwa mengenai masalah UNAS ini UN ini yang jadi pembahasan ya Pak. Di mana ada anak-anak yang sebenarnya sudah dalam prestasi sekolah mereka pandai, bahkan nilai UN-nya pun rata-rata mereka tinggi, matematikanya bagus dan segala, hanya gagal cuma 1 mata pelajaran. Misalnya contoh, sosiologi misalnya. Akhirnya dia jadi tidak lulus. Tapi di satu sisi ada anak yang tidak pernah hadir sekolah dan lain sebagainya, tapi dia lolos, berhasil lulus UN. Nah, ini kan satu yang jadi pembahasan sebenarnya ini Pak Arif. Nah, ini gimana mensiasati hal ini supaya tidak terjadi lagi tahun ke depannya, jangan sampai merugikan gitu Pak Arif. Kira-kira apa solusinya Pak Arif? Solusinya yang menentukan lulus atau tidak lulus itu harus kepala sekolah dan guru. Yang mengerti betul tentang prestasi anak itu selama 3 tahun. Sehingga potret yang dari mata pelajaran ujian nasional tidak boleh menjadi palu godam penentu tunggal untuk lulus tidak lulusnya. Subhanallah. Sekarang yang saya himbau, ini belum tidak lulus, tetapi namanya harus mengulang beberapa mata pelajaran. Kalau memang kita tangguh, buktikan bahwa kita bisa. Tetapi saya terus terang saja supaya ketentuan lulus tidak lulus dipegang oleh kepala sekolah dan dewan guru di sekolahnya masing-masing. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Arif Rahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata kuncinya, keputusan siswa lulus atau tidak lulus ada di tangan kepala sekolah dan dewan guru. Bagaimana? Setuju ibu-ibu, bapak-bapak? Ada yang nggak setuju? Jangan kemana-mana, tetaplah di Damai Indonesiaku. Iya, Bapak, Ibu, dan pemirsa TV One yang saya hormati, seperti kita lihat di tayangan tadi, kita bersyukur belum lama Mahkamah Konstitusi telah melakukan penolakan terhadap Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan atau Undang-Undang BHP, karena rencana undang-undang ini memberikan kebebasan kepada perguruan tinggi nasional dan swasta untuk melakukan privatisasi, mencari modal dan bantuan sendiri dalam menyelenggarakan pendidikan, pihak swasta atau pihak asing. Mungkin maksud pemerintah adalah akan mengurangi beban yang harus dipikul oleh pemerintah dalam membiayai pendidikan. Tapi pada sisi lain, kalau undang-undang ini diundangkan, memang akan muncul liberalisasi pendidikan. Artinya pendidikan akan semakin mahal.
Ketika pendidikan semakin mahal, maka dia hanya akan terjangkau oleh orang-orang yang punya uang. Dan kembali, pemerataan pendidikan tinggal sebuah mimpi. Karena itu saya setuju dengan awal tadi, selain kita berusaha terus mencari bentuk pendidikan yang ideal buat bangsa kita, juga harus dicegah upaya kebocoran-kebocoran. Supaya yang dianggarkan buat bidang pendidikan memang murni untuk bidang pendidikan itu. Sebab Indonesia ini kan seperti kapal laut, Pak. Korupsi itu ngebor. Kalau dibiarkan kapal dibor itu bocor. Mula-mula sedikit, makin lama makin besar, makin sulit dikendalikan. Akhirnya kapal oleng, miring, tenggelam. Kalau kapal tenggelam, kira-kira yang mati apa yang ngebor saja? Nah, seluruh penumpang kapal ikut tenggelam gara-gara yang ngebor. Itulah sebabnya korupsi itu kejahatan luar biasa. Teroris membunuh orang puluhan. Koruptor membunuh orang bisa jutaan. Ya Bu? Bu? Jutaan. Karena itu kalau ada yang ngebor kapal cepat dicegah. Ini kan sekarang tidak andil. Kamu ngebor ya? Iya. Kamu bisa, saya juga bisa dong. Ngebor lagi di sebelah sini. Makin cepat kapal tenggelam. Karena bukan dicegah, malah ditambahi ngebornya itu. Sudahlah, kita masih jauh dari target 20% dari APBN. Yang ada pun masih sering bocor di tengah jalan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, karena itu kita berharap dan terus berharap bahwa dunia pendidikan kita akan semakin baik dan baik. Karena memang menyedihkan, 10-15 tahun yang lalu Malaysia masih belajar dari kita bagaimana mengelola pendidikan yang baik. Ayeuna mah dibalik, kita malah belajar dari Malaysia. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dan sekali lagi, arah depan bangsa kita jawabannya adalah pendidikan kita sekarang ini. Dengan kata lain, bagaimana pendidikan kita sekarang ini, begitulah kira-kira potret masa depan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Baik, terima kasih. Jadi kalau ada orang beranggapan bahwa dunia pendidikan sekarang masih carut-marut, berarti potret ke depannya carut-marut juga gitu Kiai maksudnya. Baik, ini jadi renungan buat kita semuanya ya, baik itu pendidik, kita sebagai orang tua yang mengajarkan dan mendidik anak kita, dan juga pemerintah sebagai yang tentunya sebagai negara yang tentunya menjamin kepada warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak, dan sadar tentunya tentang akan peran pentingnya anak-anak muda kita sebagai generasi penerus bangsa ini ke depannya. Bangsa Indonesia ingin maju ada di tangan pemuda. Bagaimana pemuda kita biar bisa menjadi memimpin bangsa kita ke depannya, harus mendapatkan pendidikan yang layak. Baik, silakan ada yang ingin bertanya? Depan dulu ya, silakan nanti saya kasih kepada Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sari. Saya mau bertanya kepada Pak Haji. Ya. Yang mau saya tanyakan, banyak wacana yang mengatakan para guru memberitahu jawaban UN karena takut para murid didikannya tuh nggak lulus, Pak. Terus padahal dalam hati nurani sang guru tuh nggak mau gitu loh, nggak mau ini. Tapi kalau nggak itu dilakukan berat sang siswa gitu ya, gitu. Terus ya begitu aja. Menurut Bapak, dosakah guru tersebut melakukan hal itu? Padahal dalam hati nurani tersebut nggak mau kalau itu dilakukan. Cuman karena dia terpaksa melakukan ini, karena takut kena sanksi gitu ya. Iya. Ini lucu nih. Ya, makasih. Ngasih bocoran terpaksa karena kena sanksi, bukannya justru kalau misalnya ngasih bocoran kena sanksi, Kiai. Oke, berikutnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa, Mbak? Selmi. Mbak Selmi, iya, silakan. Tadi kan Pak Kiai membahas masalah korupsi. Ya. Lalu dihubungkan dengan pendidikan di Indonesia. Bagaimana para pejabat yang melakukan korupsi itu mau memberi contoh yang baik terhadap generasi penerus, sedangkan mereka sendiri melanggar hukum. Dan saya dengar sekarang sudah ada penjara khusus korupsi yang kayaknya fasilitasnya
tidak patut untuk orang yang sedang dihukum seperti koruptor-koruptor itu yang sudah selayaknya dihukum sesuai dengan kayak seperti maling ayam yang dihukum berbelas-belas tahun. Terima kasih. Jadi maksudnya ini dengan adanya tahanan khusus koruptor ini ya, kayak bentuk tahanannya dan fasilitas yang ada tidak layak gitu ya? Tidak layak. Tidak layak. Seharusnya lebih kejam lagi dibanding maling ayam gitu ya? Iya. Kita akan temukan jawabannya sesaat lagi. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Baik, Bapak Ibu dan pemirsa TV One di seluruh tanah air, kita ke pertanyaan dulu. Ada guru yang terpaksa memberikan bocoran atas jawaban karena khawatir kalau siswa tidak lulus, tidak memenuhi target. Nah, kata-kata terpaksa itu sebenarnya sudah ada kesadaran toh bahwa perbuatan itu salah. Cuma karena dibungkus dengan kata terpaksa, barangkali lebih bisa diringankan tingkat kesalahannya. Sama aja dengan pencuri kambing waktu disidang oleh hakim, kamu curi kambing ya? Sumpah mati enggak Pak, saya cuma curi tambang, saya enggak tahu kalau ujungnya ada kambing gitu. Jadi sebuah perbuatan salah yang dilakukan dengan terpaksa, kadar dosanya lebih ringan ketimbang dilakukan dengan penuh kesadaran. Satu. Yang kedua soal penjara buat koruptor. Kita semua sepakat memang di kita ini hukum belum menimbulkan aspek jera. Kita salut dengan Zhu Rongji waktu diangkat jadi Perdana Menteri Cina. Di hari pelantikannya dia bilang, serahkan saya 100 peti mati, 99 akan saya gunakan buat koruptor. Yang satu saya pakai sendiri kalau kamu lihat saya nggak benar. Nah, ini sebuah keteladanan. Hukum menimbulkan aspek jera, menimbulkan rasa kapok. Saya pernah bilang kalau koruptor 100 miliar dihukum 4 tahun, saya khawatir banyak yang mau. Apalagi pelaksanaan hukum kan masih sering tebang pilih. Istilah lama saya dulu seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau untuk yang kecil hukum cepat-cepat ditegakkan, yang besar cicing wae pura-pura tenyaho. Allahu Akbar. Itu yang melukai rasa keadilan. Itu yang melukai rasa keadilan. Makanya oleh Nabi jauh-jauh hari diingatkan, orang yang bergelut di dunia hukum, al-qudot, itu masuk hakim, jaksa, pengacara, itu ada 3 macam. Pertama, ada yang tahu sesuatu itu benar dan berani menghukum dengan kebenaran, itu surga. Yang kedua, ada sesuatu yang tahu itu kebenaran tapi tidak berani menghukum dengan kebenaran itu neraka. Lalu yang ketiga lebih parah, tidak tahu tentang kebenaran hukum lalu menghukum dalam ketidaktahuannya, itu embahnya neraka. Jadi saya sepakat memang hukum di negeri kita belum menimbulkan aspek jera. Ini saja kasus Deputi Gubernur BI kan kita tahu, yang nerima sudah divonis, yang nyuap belum diapa-apain. Itu kan sama, ar-rashi wal murtashi benar, yang nyuap dan yang disuap sama-sama nerakanya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, karena itu kita berharap lagi, karena memang kita ini rakyat cuma bisa berharap.
ke depan aspek penegakan hukum kita lebih jelas, rasa keadilan lebih terpenuhi. Jangan 100 miliar 4 tahun, kakek-kakek yang nyolong semangka, nyolong buah randu, dan lain-lain yang lebih memilukan lagi, mendapat perlakuan hukum yang begitu menyedihkan. Bapak Ibu, saya kira ini nanti kembali kepada, kalau kita bicara pendidikan, bagaimana pendidikan berasaskan akhlakul karimah, nilai-nilai moral dari pendidikan itu. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Bagaimana kita bisa menerapkan pendidikan berdasarkan moral atau akhlak kepada anak-anak kita. Ini ada sebuah video atau tayangan yang menarik yang mungkin bisa jadi referensi bagi kita semua. Kita saksikan tayangan berikut ini. Bacalah dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu, seperti yang diwahyukan, agar masjid itu memberi nyawa dan memberi citra kepada seluruh kegiatan masyarakat dan terutama pendidikan di Diponegoro ini, agar anak-anak, guru-guru, pengelola sekolah paham bahwa berpendidikan itu maksudnya untuk menyatukan ilmu dunia dan ilmu akhirat, ilmu kauliyah dan kauniyah, supaya karakter bangsa ini menjadi bangsa yang memiliki ketundukan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa yang amanah, yang jujur, yang bertanggung jawab. Kita tidak akan mendidik anak-anak yang hanya pandai otaknya saja, tetapi juga yang jitu wataknya. Banyak yang dilakukan, program-program di masjid itu bisa menjadi program unggulan pada sekolah itu, dan dia akan menyublimasi atau menyatu dengan semua mata pelajaran yang dilakukan di dalam kelas maupun kegiatan intra, ekstra, dan co-kurikuler yang sangat penting sekali. Nanti anak-anak saya harapkan tidak ada satu ilmu pun yang berdiri sendiri tanpa kekuatan Allah. Hendaknya pembangunan pendidikan nasional di Indonesia konsisten dengan tujuan pendidikan yang ada di Undang-Undang Sisdiknas, yaitu membentuk anak yang berakhlak mulia, yang berbudi pekerti luhur, yang cerdas, yang bertanggung jawab, dan yang demokratis. Kita tidak boleh mendidik anak hanya menjadi anak yang cerdas otak dan kognitifnya saja, tetapi kita harus membuat anak-anak ini menjadi anak-anak yang cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas jasmaninya. Amalan bagai pohon tanpa buahnya, ilmu yang berkat membuahkan takwa bermanfaat. Ada juga ya beberapa sekolah negeri yang di dalamnya itu ada masjidnya, ya. Ada juga yang mungkin masjid itu hanya sekedar tempelan, tapi coba ayo kita ramaikan masjid yang ada di sekolah, kita ramaikan, ya, kita biasakan lagi baca Al-Quran setiap hari dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga tentunya kita berharap pendidikan ini tidak hanya melatih otak, tapi juga akhlak kita dan moral kita juga diisi. Baik, kita akan lanjutkan lagi, kita akan dengar kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari acara kita pada kesempatan kali ini. Jangan kemana-mana, tetaplah di Damai Indonesiaku. Bapak, Ibu, dan pemirsa TV One di seluruh tanah air, pada akhir pertemuan ini kita ingin menyimpulkan bahwa pertama, bagaimana masa depan Indonesia kita, anak-anak kitalah jawabannya. Lalu bagaimana anak-anak kita ke depan, maka pendidikan kitalah jawabannya. Karena itu kita tidak bisa berspekulasi dengan pendidikan, kita tidak bisa mengorbankan generasi kemudian karena kita salah dalam mengelola pendidikan. Yang kedua, ilmu memang bikin hidup jadi mudah. Seni
bikin hidup jadi indah, dan agama bikin hidup jadi terarah. Itulah sebabnya setiap sekolah selain punya laboratorium IPA, laboratorium fisika, laboratorium bahasa, juga harus punya laboratorium rohani. Dan itulah masjid, tempat di mana anak diolah, diasah hatinya, dikembangkan emosi keagamaannya, disadarkan semangat kebersamaannya melalui laboratorium rohani yang bernama masjid. Yang ketiga, ma fil aba fil abna. Sekolah pertama adalah rumah tangga. Guru adalah ibu bapak. Sebelum anak kenal TK, ibtidaiyah, sanawiyah, SMP, SMA, yang dia kenal rumah tangganya. Al-bait madrasatul ula. Rumah tangga sekolah yang pertama. Bagaimana orang tuanya, begitulah umumnya anak-anaknya. Biasanya kalau bapak kalong, anak kampret. Kalau bapak suka nyolong, anak suka nyopet. Fotokopi bagaimana aslinya. Ayo kita mulai dari rumah tangga kita, menciptakan generasi yang berotak Jerman tapi berhati Mekah. Otaknya berisi segala macam ilmu pengetahuan, hatinya syarat dengan nilai keimanan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita zuriyah thayyibah yang diharapkan untuk kemaslahatan agama, bangsa dan negara. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Astaghfirullah Rabbal baraya. Alhamdulillah rabbil alamin. Pemirsa Damai Indonesiaku, dengan demikian berakhir sudah acara kita kali ini. Tentunya kami dari acara Damai Indonesiaku juga berharap kita semua bisa mengambil hikmah dari apa yang dibahas pada kesempatan kali ini, di mana pendidikan begitu penting bagi kita dan juga keluarga kita. Mari kita perhatikan nasib guru kita. Pemerintah lebih peduli lagi terhadap masalah pendidikan, dan berikanlah pemerintah kepada warga negara Indonesia pendidikan yang gratis dan juga pendidikan yang bermanfaat. Dan tentunya tidak hanya mengutamakan kognitif, tetapi juga utamakan juga mengenai masalah pendidikan akhlak dan moral. Saya David Ali undur diri, dan jangan lupa nantikan juga acara Damai Indonesiaku minggu depan di Masjid Al-Falah, Direktorat Topografi Angkatan Darat, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Terima kasih saya ucapkan kepada Wali Kota Bogor, Bapak Dr. Haji Diani Budiarto. Terima kasih kepada Dirjen BIM Islam. Terima kasih juga atas perhatian Anda semua seluruh warga Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.